kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Erni? Ya, amin amin Mbak Najwa. Iya, siap Mbak Ibeng. Jazakumullah ya. Siap Mbak Alsia. Apa niat sholat sunnah apapun 4 rakaat? Sengaja aku sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah apa? Sengaja aku sholat sunat zuhur. Sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti kalau dia 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3 berdiri ya. Jadi nggak ada tahiyat awal dalam sholat sunnah kalau 4 rakaat ya. Jadi hanya ada tahiyat akhir aja. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Hanya pakai tahiyat akhir aja. Oke? Ustazah, bisa bahasa Indonesia, bisa. Semua niat tuh boleh pakai bahasa Indonesia. Niat mandi junub, niat tayamum, niat wudu, niat puasa, niat sholat, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ketimbang nggak dikerjain lebih baik pakai bahasa Indonesia. Ustazah, apakah ketika niat sholat fardu dan sunnah rokaatnya disebut? Ya gitu. Sengaja aku sholat duha 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Yang disebut itu nama sholatnya, jumlah rokaatnya dan hukumnya. Contoh misalnya sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Rakaatnya 4, hukumnya wajib. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebutkan nama sholatnya, kemudian rakaatnya, dan kemudian hukumnya. Oke. Kalau keputihan itu aman, tapi kalau masih ada bercak coklat dilihat dia sisa nggak. Kalau dia kurang dari 1 hari Mbak Fani berarti itu sisa, aman ya. Tapi kalau lebih dari 24 jam berarti dia haid lagi. Betul ya. Ustazah, apakah harus menjual emas untuk bayar emas? Hutang emas bayar emas. Kalau akadnya emas bayarnya emas. Misalnya kita minjam emas orang 1 gram. Kita ganti 10 tahun lagi. Tetap 1 gram. Harus dalam bentuk emas dikembalikan. Jadi teman-teman kalau emasnya mau dipinjam sama orang, emasnya aja yang kasih. Sama suratnya. Ya, nanti dia akan ganti lagi dalam bentuk emas atau surat. Oke? Atau surat dalam bentuk emas ya. Jadi nggak dalam bentuk uang. Ustazah, kalau suami diusir dari rumah apa itu talak? Ya enggak. Kalau suami yang diusir itu enggak talak. Kalau istrinya yang diusir itu talak. Karena talak tidak bisa diucapkan oleh istri. Istri ngomong talak nggak jatuh talak. Kecuali istrinya pergi ke pengadilan untuk menggugat. Oke? Ustazah, niat sholat witir 3 rakaat ya kayak tadi. Ya sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau sedekah subuh dipakai belanja yasinan gak apa-apa. Yang penting untuk orang. Dimakan oleh orang. Gak jadi masalah ya. Ustazah, banyak orang iri sama aku. Ya begitulah kata baginda Nabi. Walikulli ni'mat mahsud. Setiap ada nikmat yang datang kepada kita, pasti ada orang yang memata-matainya untuk menghasadkannya. Makanya teman-teman sekali-kali jangan terlalu show off. Kadang-kadang kita harus silent untuk tidak menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena walikulli ni'matin mahsud. Ya, setiap ada nikmat akan ada aja orang yang hasad. Kadang-kadang kita sembunyikan nikmat kita, hasad juga dia. Apalagi kalau kita tampilkan, nah, bingung kita nanti guys ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau ada orang iri, tutupi apa yang kelebihan kita di hadapan dia. Cukup tampilkan kelebihan kita di hadapan orang yang support sama kita. Ya, karena setiap nikmat yang datang pada kita akan ada orang yang memata-matai dan hasad. Nanti akan menjadi bahasanya orang pembenci, bahasa online-nya haters atau hasuders ya, hasaders kayak gitulah teman-teman ya. Nah jadi memang setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad ya. Nah itulah makanya kurangi banyak bicara tentang diri kita. Kalaupun mau diukur, ditakar.
ya tentang diri kita, apa yang kita miliki ditakar. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, aku sering menyesali apa yang aku ucapkan, tapi aku tidak pernah menyesali apa-apa hal yang aku diamkan. Jadi kalau orang beriman tuh kadang-kadang dia nyesal ya, kenapa aku ngomong gitu ya, kenapa aku ngomong gitu ya gitu kan. Umar bin Khattab pernah berkata, aku sering menyesali apa yang aku telah ucapkan, tidak pernah menyesali apa yang aku diamkan. Jadi enggak usah terlalu show off ya teman-teman. Nanti banyak yang hasad teman-teman yang bingung loh, dijatuhin sana sini kan. Oke, dimutasi sana sini, difitnah sana sini, ujung-ujungnya kehilangan pekerjaan dan lainnya. Oke, Ustazah kalau lagi puasa Daud tapi lagi haid, pas haidnya selesai boleh kan ngelanjutin puasa Daud? Ya iya, memang kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau puasa Daud ya kalau haid berhenti. Nah setelah itu teman-teman boleh lakukan lagi puasa Daud seperti biasa. Oke, iya. Jadi kayak gitu ya. Iya Ustazah aku dihasad ya. Ada orang-orang yang dia itu kemana pergi orang iri aja sama dia. Biasanya orang yang punya prestasi, yang dia punya nilai diri, kehadiran dia dianggap orang sebagai ancaman. Ya kan, hadir dia, bagus dia kerjaannya dianggap orang ancaman. Datang dia ke kampus, kalau dia anak kuliah, pintar dia dianggap sebagai ancaman. Nah itulah orang-orang yang punya potensi rata-rata rawan dihasati. Jadi tutup ya teman-teman ya, tutup semampu mungkin, boleh dibuka kalau dengan tujuan tertentu. Oke, kalau hasil sedekah subuh dibeliin mukena untuk orang lain boleh banget, gitu ya. Oke, gitu ya. Bisa, saudara persusuan bisa Mbak Nurul Wali ya. Ustazah gimana hukumnya saudaraku bayar hutang emas terus bayar orangnya meninggal tapi anaknya nggak mau membayarnya. Itu akan menjadi kewajiban orang yang berhutang. Jadi kalau Mbak ikhlaskan aman, kalau Mbak nggak ikhlaskan nanti dia tetap akan menggantinya di yaumil akhir. Kalau Mbak punya banyak rezeki, saran aku ikhlaskan aja karena dia udah meninggal. Tapi kalau seandainya Mbak rasa-rasanya tidak ikhlas, itu menjadi pilihan Mbak. Karena meringankan beban hutang orang lain itu pahalanya banyak ya. Oke, Ustazah kalau bikin story untuk mengajak puasa sunnah atau yang lainnya, apa itu ria? Itu enggak ria, itu dakwah namanya. Oke, jadi ayo teman-teman kita puasa sunnah, itu enggak ria, itu namanya dakwah ya. Ayo bangun tahajud bangun tahajud bangun, itu enggak ria, itu dakwah teman-teman. Yang ria itu adalah kita menampakkan ibadah kita, menampakkan sedekah kita. Tujuannya bukan memotivasi, tujuannya adalah memamerkan ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk memotivasi, menampakkan kebaikan nggak masalah. Ustazah, iya, oke. Asar jamak takdim tapi juhurnya jamaah, bisakah? Bisa. Nggak apa-apa, nanti salam kanan salam kiri lanjut asar sendiri. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada orang tua kandung, silahkan, boleh aja. Ustazah, doa kalau mau beli motor baru secara khusus doanya nggak ada. Perbanyak aja bersyukur kepada Allah. Ya karena nggak ada motor pada masa Nabi ya kan. Jadi tidak ada doa khusus untuk beli motor baru, beli mobil baru gitu ya. Nggak ada doa khusus. Yang penting perbanyak bersyukur aja. Oke, sama-sama ya. Sehat ya guys. Ustazah, saya mau beli rumah tapi nggak jadi. Tapi duitnya saya belum balikin ke orang itu. Emang Mbak berhutang? Sebentar, tadinya saya mau beli rumah tapi nggak jadi, tapi duit saya belum dibalikin sama orang itu. Oh DP, kalau DP memang nggak balik Mbak. Kalau Mbak mau beli rumah DP 5 juta, biasanya akad dari DP nggak dibalikin. Biasanya ya akadnya mungkin Mbak nggak baca. Tapi kalau nggak ada akadnya boleh minta kembalian. Kecuali kita kenal, misalnya kayak gini ya. Aku mau beli mobil cash, aku bayar dulu ya. Tahu-tahu nggak suka, dia dekat sama kita, dia udah langganan kita, itu dibalikin nggak masalah ya. Ustazah kalau sedang sholat lalu kaki dan tangan terlihat nggak sengaja nggak batal. Teman-teman cukup tutupi saja. Sedangkan ada binatang berbisa lewat aja teman-teman boleh pukul sedang sholat ya. Nah apalagi kalau teman-teman cuman keluar rambut ya ditutup aja. Ustazah kalau sedekah subuh waktu jemaah subuh bisa. Setelah orang sholat berjemaah, salam kanan salam kiri, zikir dan doa, serahkan sedekah subuhnya ke kotak amal masjid ya. Jadi nggak apa-apa. Pengen doa cepat bayar hutang. Doa bayar hutang hafal teman-teman ya.
Itu bukan cuman untuk orang-orang yang berhutang, tapi untuk kita yang pengen mapan. Ya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Ya, dan minta dikayakan oleh Allah. Ini doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mana dia doanya? Oke, gitu ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Itu dibaca ya teman-teman ya. Ustazah, iya gitu ya. Oh, kalau jamak takdim dan jamak takhir, ada baiknya teman-teman lihat di video aku, di dashboard TikToknya aku. Di pojok kiri atas ada video lama aku waktu aku muda dulu sekitar setahun yang lalu. Itu ada tentang jamak qasar dalam sholat. Udah aku sematkan di atas pakai jilbab putih ya. Ustazah, iya saya cara mandi junub wanita dan pria itu sama, nggak jadi siapa Doni ya, itu sama aja ya teman-teman, disunahkan untuk melakukan cebo atau istinja ya. Kalau ada hafal boleh baca doa istinja ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Lalu teman-teman boleh basuh tangannya, berwudu, lalu baca doa mandi junub. Baca niat, sengaja aku mandi junub atau mandi wajib lah, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya kan. Nah, ambil air, tumpahkan ke kepala bagian atas, kemudian bagian kanan dan kiri. Dimulai dari bagian kanan boleh juga. Dah, setelah itu mandi seperti biasa ya. Oke, Ustazah, iya saya udah 17 tahun menikah, istri belum berubah juga, masih nggak mau nurut, gimana caranya? Gak apa-apa Pak, istri atau suami yang nggak nurut, yang nggak taat, itu ujian. Yang penting dia tidak mengajak kita kepada dosa Pak. Jadi ada orang-orang yang bertaubat itu pas dia udah meninggal aja loh guys. Ada orang-orang yang bertaubat itu pas dia itu udah tua, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus wudhu dulu, nggak harus ya. Sebelum mandi junub nggak harus wudhu, bukan rukun ya, disunahkan saja. Jadi teman-teman bimbing aja terus, karena iman itu, hati itu terbolak-balik guys. Yang penting dia tidak mengajak kita berbuat dosa. Ada masanya nanti dia akan berubah. Ustazah, iya puasa Syawal sampai tanggal berapa? Puasa Syawal itu sampai tanggal 28 April. Oke, gitu ya. Ustazah, Mbak Mama kalau kurang dari 24 jam maka Mbak Mama itu aman ya. Kalau keluar lebih dari 24 jam maka boleh dia haid lagi. Begitu menurut Imam Nawawi. Dibantu apakah nge-lag teman-teman? Apakah nge-lag? Oke, gitu ya. Oke, gimana? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag? Aman? Amal pula ya, aman. Oke, aman ya, nggak nge-lag ya teman-teman ya. Oke, mantap ya. Ustazah, apakah anak wajib mengkodo puasa orang tua yang telah meninggal? Jawabannya nggak boleh. Ya, mengkodo puasa orang meninggal, mengkodo sholat orang meninggal, nggak bisa. Kalau mau memfidyahkan bisa. Misalnya dia meninggal di hari ke-15 Ramadan. Ya, lalu kemudian di hari ke-15 itu dia meninggal. Maka boleh dibayarkan fidyahnya semacam 1,4 kilogram beras per harinya. Atau 1 mud 7 on per harinya. Ya, fidyah bisa, kalau kodo nggak bisa. Kalau wudhu ada yang ngajak ngomong nggak ada masalah. Ngomong tidak sampai sejauh membatalkan wudhu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar. Apakah macet-macet teman-teman? Apakah macet-macet? Oke, jual beli barang second nggak ada masalah ya. Jual beli barang second nggak ada masalah. Mbak Erna coba dipendekkan lagi, kecepatan nggak terbaca 4 baris. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi jual beli barang nggak masalah ya teman-teman. Oke, Ustazah aman ya teman-teman, siap Mbak Mariani ya. Oke. Saya punya rumah perjanjian awal, bangunan punya saya, tapi tanah punya mertua. Oke, tapi sekarang nggak mau ganti uang bangunan.
Kasusnya apa nih Mbak? Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ini seperti informasi. Pertanyaannya apa? Ustazah, bolehkah doa Allahumma kfini dijadikan zikir setelah sholat subuh? Itu doa bukan zikir. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika amman siwak. Itu boleh dibaca setiap habis subuh. Tapi itu bukan zikir, itu doa. Teman-teman tahu beda doa dengan zikir? Kalau zikir itu kayak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu zikir. Nah itu boleh nggak dizikirkan habis subuh? Boleh. Tapi kalau Allahumma kfini bihalalika an haramik waqtini bifadlika amman siwak, ini doa supaya jauh dari hutang. Ya, ini boleh dibaca habis subuh ya. Boleh dibaca habis subuh, kapanpun bisa, nggak apa-apa. Jadi kalau zikir itu memuji Allah, kalau doa itu minta sama Allah, itu beda teman-teman. Jadi pertanyaannya yang lebih tepat adalah, boleh nggak doa daripada Allahumma kfini tadi, saya baca habis subuh? Boleh, itu doa, bukan zikir. Oke, gitu ya. Mbak Alwiwin Herdiana, kalau mau pakai cadar yang penting antara dua alis Mbak itu kening Mbak nempel ke sejadah ya. Ustazah, ponakan bisa jadi wali. Yang penting dia ponakan kandung kita. Ustazah, anak, oke. Ustazah, udah ya, oke. Ustazah, biar hati tenang sedang diuji ekonomi. Nah, ekonomi itu bisa jadi ujian, bisa jadi pilihan loh guys. Orang-orang yang cenderung punya banyak hutang, dia ngambil hutang riba, maka hutang itu bukan ujian baginya. Hutang itu adalah pilihan dia. Tapi kalau seandainya dia udah kerja, tahu nggak beda kesulitan ekonomi dibuat sendiri dengan kesulitan ekonomi yang dari Allah. Itu beda. Coba perhatikan. Kadang-kadang orang suka menganggap hidupku susah, banyak ujian, aku banyak hutang. Jadi kayak mana caranya menghadapi ujian hutang? Jadi gini guys, kalau kita itu susah karena hutang-hutang yang kita buat sendiri. Misalnya kita susah karena hutang-hutang yang kita buat sendiri. Misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Kita hutang mobil, hutang rumah. Lalu kita susah membayarnya. Itu bukan ujian ya guys. Itu namanya pilihan. Tapi kalau kita udah gak berhutang, udah pengeluarannya udah kita tipiskan, kita udah kerja tapi kerjaannya gak ada, itu baru dia adalah ujian. Nah teman-teman mau yang mana nih? Solusi dari yang mana nih? Maka yang penting adalah kalau teman-teman mau lebih mapan, jangan lupa sedekah subuhnya. Yang kedua, jangan lupa sholat duhanya. Yang ketiga, pastikan pengeluaran di bawah pemasukan. Yang ketiga, kalau teman-teman ada hutang riba, jangan ragu, jangan sungkan untuk jual asetnya untuk membayar membayar hutang-hutangnya, ya kan? Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau hilang pekerjaan tuh nggak apa-apa. Yang penting lamar lagi. Loh, aku pernah kok kehilangan pekerjaan, langsung aku buat 50 lamaran, lamar lagi. Nggak ada masalah teman-teman ya. Itu kalau kita mau berusaha sebentar dapat kerja lagi. Tapi ya memang lamarannya banyak. Jangan 2, 3, 4, jangan ya. Nah insya Allah kerjaan itu ada ya. Apalagi kalau kita punya macam kemampuan ya. Jadi kalau aku adalah tim yang kurang percaya kalau ada yang bilang kerjaan sulit. Kerjaan tuh banyak teman-teman. Yang penting peluangnya dibuka ya. Lamarannya harus banyak. Terus kalau udah ada uang, maka teman-teman pandai-pandai mengeluarkan 5 dalam 100%, 50, 30, 20, 50 untuk kebutuhan, 20 untuk saving, 20 untuk sedekah zakat, misalnya 30 untuk disimpan. Nah, sehingga ada bertumbuh uangnya, teman-teman jauh dari kefakiran. Kayak gitu guys ya. Oke, Ustazah, doa yang barusan perlu diulang nggak? Boleh. Doa supaya Allah mapankan dan lunas dari hutang. Ini dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, jauhkan aku dari yang halal, dekatkan aku dengan yang jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku, cukupkan aku dengan yang halal ya. Dan wa aghnini, dan kayakan aku ya. Semoga teman-teman orang Islam yang beriman yang pengen hijrah, aku selalu doa
berdoa, Allah mapankan kita semua. Sehingga dengan kemapanan kita itu, kita bisa lebih fokus ibadah, lebih enak berbagi, lebih lancar zakatnya, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke. Kalau hutang di Bank Emo jelas itu riba. Kalau di tempatku udah nggak ada lagi Bank Emo, tapi itu jelas riba karena ada bunganya. Oke. Ustazah, oke. Saya berhutang karena yang diberikan oleh suami nggak cukup. Harusnya suami Mbak aja yang minjem uangnya. Itu tanggung jawab dia gitu ya. Harusnya dia yang meminjam. Nanti akadnya menjadi hutang dia. Karena itu untuk kebutuhan keluarga. Ya kalau mau sih teman-teman kalau kebutuhan keluarganya kurang harus berhutang suaminya yang minta hutangnya. Sehingga nanti dia menjadi hutang suami. Lah kalau teman-teman yang meminjamkannya, teman-teman yang berakad hutang, teman-teman yang jadinya berhutang. Oke. Ustazah, iya, oke. Uang kurban saya dibawa kabur oleh orang. Apakah dengan niat kurban saya tercatat? Insya Allah. Dalam hadis Arba'in dijelaskan bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan berniat tapi nggak jadi, tetap dapat satu pahala kebaikan. Oke, tetap dapat satu pahala kebaikan. Hukum kredit gimana? Pinjam meminjam. Kredit itu pinjam meminjam. Jika dalam pinjam meminjam itu atau dalam kredit itu ada yang namanya bunga, ada yang namanya denda kalau telat, itu adalah riba ya. Jadi pinjam meminjam itu konsepnya ta'awun. Kita nolong orang, meminjamkan. Karena nolong nggak boleh ada bunga. Karena nolong jangan kasih denda orang kalau orang telat. Karena nolong jangan tarik barang orang kalau dia nggak sanggup bayar. Nah itu menyebabkan dia menjadi riba. Nah yang menyebabkan riba itu kenapa dia riba? Karena ada dendanya. Kemudian kalau kita nggak sanggup bayar, agunan kita dia tarik dan yang udah kita bayar nggak dia kembalikan. Tuh, iya kredit motor jelas riba. Ya iya, coba kredit motor. Kredit motor itu ada bunganya nggak? Jelas adalah. Dalam 2 juta yang teman-teman bayar, itu 1 juta bunganya, 1 juta pokoknya, satu. Yang kedua adalah teman-teman kalau telat bayar, coba telat dah, coba tes telat, kena denda. Yang ketiga adalah kalau teman-teman gak sanggup bayar, motor teman-teman dia tarik. Dan uang yang udah teman-teman berikan itu dia tidak lagi kembalikan. Itu kan goror, itu kan gak tolong menolong namanya. Dia keluar dari konsep tolong menolong yang harusnya tadi menolong malah mempersulit. Oke, investasi hukumnya apa? Investasi apa dulu nih? Investasi banyak, ada paper aset ya, ada semacam macam-macam investasi. Apa? Investasi apa? Coba apa namanya investasi? Oke, siap ya. Investasi banyak, ada hard asset seperti kos-kosan, emas, ada paper asset seperti obligasi, reksadana, saham apa? Hukum investasi yang mana? Atau teman-teman ambil uangnya taruh ke usaha bakso kawannya itu juga investasi. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jika ada teman jadi perantara orang hutang ke dia dan tidak bayar, itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab orang yang bertanggung jawab atas itu. Ya, nah, misalnya nih teman-teman ya, jangan pernah mau KTP dipinjam oleh orang yang berhutang. Nah, oleh orang yang berhutang, nanti yang bertanggung jawab adalah si penjamin, namanya penjaminan, ya. Ustazah, gimana kalau nggak bayar bertahun-tahun? Saya males nagih hutangnya. Itu gimana? Ya tergantung. Kalau Mbak ikhlas, aman. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas, maka itu akan menjadi tanggung jawab dia di hari akhirat. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pembantu menjaga kakek di Taiwan bukan mahram, gimana Ustazah? Kalau kakeknya itu sudah tidak ada lagi siapapun, artinya udah dalam keadaan daruriyah itu boleh. Tapi kalau masih ada yang lain ya. Kripto nggak bisa, saham masih bisa. Yang penting pastikan capital gain dari saham itu dizakatkan dan dividend yieldnya dizakatkan. Oke? Koperasi boleh nggak? Tergantung, ada koperasi yang kasih denda, ada koperasi yang narik barang orang. Kalau orang itu nggak bayar banyak, tengok dulu koperasinya kayak gimana ya. Karena intinya adalah tolong menolong pokoknya. Pinjam uang sama orang kan dikembalikan sesuai dengan yang dia pinjamkan. Oke.
Oke, ya kan? Nah, sama dengan pay letter. Teman-teman cobalah cek, kena denda nggak? Kalau nggak kena denda, aman berarti. Kalau ada bunganya, berarti nggak aman berarti. Gitu ya. Oke, paham teman-teman mana boleh, mana nggak boleh? Oke, Ustazah, kalau arisan perabotan ngambil untung itu gimana hukumnya? Kalau seandainya arisan rumah, arisan perabotan, sebenarnya arisan ini secara hukum dia kan sesuai dengan yang dibayar. Tapi kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Misalnya nih aku ikut arisan, telat bayar denda 200.000 sehari. Nah itu yang nggak boleh. Atau ikut arisan, siapa yang mau dipotong lebih banyak, dia yang bakal dapat, itu kena riba juga. Tapi kalau sekedar dia arisan-arisan seperti biasa itu nggak masalah. Loh nanti dia meninggal karena ada ahli warisnya. Nah yang nggak boleh itu adalah arisan yang seperti kalau kita terlambat dia kena denda. Nah itu yang nggak boleh. KPR rumah, ya KPR ya jelas itu riba. Oke? Nah jadi pada intinya teman-teman coba fokus. Bagi yang masih ada riba, saya doakan semoga bisa keluar dari riba. Yang kedua, kalau teman-teman mau agak tenang hidupnya, kalau ada aset yang lain, coba teman-teman jual, lalu kemudian bom hutang ribanya. Atau teman-teman boleh melakukan jual aja barang itu, tinggal di tempat sewa yang lebih baik, yang lebih halal. Atau teman-teman kerja lebih banyak, pengeluaran sedikit, tabung untuk ngebom hutang ribanya. Kalau nggak bisa juga, ya udah minimal jangan telat. Karena kalau teman-teman telat, semakin tinggi nanti bunganya. Kayak gitu loh, ya. Dan ke depan ingatkan keturunan kita. Jangan sampai seperti kita yang ada hutang riba. Ingatkan sama mereka lifestyle cash. Oke, lifestyle cash. Ingatkan sama mereka, belajar menabung sejak dini, belajar menunda selera, menunda keinginan, itu belajar. Itu belajar ya, belajar. Makanya saya sering bilang sama ya kakak saya atau siapapun, nggak bisa anak butuh ini kasih transfer, mau beli jajan minimarket dibeliin, jangan kasih dia jajan, suruh dia berhemat karena di sana ada yang namanya pendidikan. Oke, ini jajan. Pengen ini, suruh nabung dulu. Iya kan? Nah, suruh dia nabung dulu. Kalau belum ditabung, dia harus menunda. Menunda itu proses pembelajaran, teman-teman. Nih, misalnya nih, dia dapat jajan 50.000. Walaupun kita mampu nih, kita kaya raya nih. Ya, dia kita kasih jajan 50.000 satu minggu. Dia pengen sesuatu, misalnya. Ya udah dia nabung dulu. Nggak apa-apa. Dalam proses menabung, dia belajar menunda keinginan. Ketika dia menunda keinginan, maka dia mampu menabung. Itu berapa pelajaran yang dapat. Tapi kalau pengen apa-apa, menurut kita itu murah, beli, kita meninggal, nanti dia yang hidup susah. Ya kan? Nah itu jangan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengajarkan diri kita untuk kemudian menunda keinginan, menunggu dulu lebih banyak, baru kita beli, itu pelajaran ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, henna di alis. Henna di alis, permanen gak mbak? Permanen nggak? Kadang-kadang ini namanya henna-henna aja. Tapi rupa-rupanya dia menutupi pori-pori. Itu nggak boleh ya mbak. Ustazah, gitu kan? Nah biarkan dia. Kalau dia mau beli sesuatu, biarkan dia berpikir untuk nabung dulu. Selama dia dua manfaat yang didapat. Pertama dia bisa nabung. Yang kedua bisa nahan keinginan. Nah itu yang akan dibawa sampai besar nanti. Iya kan? Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman Allah mudahkan. Aku yakin teman-teman itu bukan aneh. Riba pengen dosa, enggak, aku yakin belum tahu aja kemarin, udah terlanjur ambil cicilan. Ya coba diselesaikan, setelah itu jauh lebih berkah ya. Allah mudahkan insya Allah. Nggak ada masalah ya kalau ada aset lain jual untuk menutupi hutang ribanya. Aku yakin kita ngambil teman-teman ngambil mobil, rumah itu bukan karena nggak tahu, tapi karena udah macam kebiasaan aja kan di masyarakat. Kartu kredit tergantung. Kalau kartu kredit mbak jadikan sebagai alat kredit, jelas dia riba. Tapi kalau kartu kredit mbak cuman jadikan sebagai alat bayar, nggak apa-apa. Contoh, aku macam punya kartu kredit. Misalnya ada satu pekerjaanku yang kalau aku beli sesuatu, beli produk di sana, itu aku nggak bisa pakai debit karena dia macam perusahaan luar, gitu. Aku harus pakai kartu kredit. Misalnya aku mau belanja nih, ya 5 juta gitu ya. Aku harus tembakkan dulu nih.
aku harus masukkan dulu uangnya ke kartu kreditku, baru kemudian aku gesek. Jadi pakai uangku sendiri. Kartu kreditnya itu cuman aku jadikan sebagai alat saja untuk membayar. Dia cuman alat aja ya. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke, Ustazah, pos belajar mengaji apa? Siap Mbak Rahayu. Ustazah, di kulkas boleh Mbak Zaka, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya kalau bayar riba niatkan untuk sedekah nggak bisa. Oh saya bayar aja lah riba itu gitu ya. Karena kalau seandainya saya bayar bunganya saya niatkan sedekah, nggak bisa. Karena dalam beramal itu satu niat benar niatnya benar amalnya, ya dong. Ya aku mau sedekah tapi dari hasil uang riba, mana bisa. Aku mau sedekah tapi dari hasil nyuri, mana bisa. Aku bangun masjid dari hasil korupsi, mana bisa. Nggak bisa lah teman-teman, mana bisa. Biar aja lah aku ribah, kan nanti aku niatkan sedekah, nggak cerita dia. Paham ya teman-teman ya. Tapi aku tidak menghakimi siapapun. Memang banyak di antara kita yang udah terlanjur macam berhutang riba. Itu mungkin dulu karena ketidaktahuan dan karena udah menjadi kebiasaan masyarakat. Nggak apa-apa, coba keluar aja pelan-pelan dari itu ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat tahiyatul masjid di luar masjid, di dalam masjid ya? Dia tidak bisa di luarnya. Ustazah, habis sholat langsung kentut. Sholat langsung kentut. Setelah itu mau zikir boleh, mau sholawat boleh, mau berdoa juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, kalau saudara suami nggak mau bagiin warisan orang tua, hukumnya gimana? Sedangkan anak saya yatim, itu diurus. Karena kenapa? Karena warisan itu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Pertama pemubaziran. Yang kedua adalah ada hak orang lain di sana. Misalnya nih contoh aja lah, pura-puranya aku adik-beradik 8 orang. Nih pura-puranya aja nih, adik-beradik 8 orang gitu. Yang mapan cuman aku nih pura-puranya nih. Lalu kemudian makku meninggalkan 1 ruko, yang 7 lagi orang susah, miskin gitu. Lalu aku nggak mau tanda tangan, itu nggak boleh teman-teman, itu zalim namanya. Karena ada hak 7 adekku di situ. Ya, jadi bilang tuh, selesaikan tuh warisan itu. Jangan ditahan-tahan hak orang lain tuh. Nggak boleh ya, nanti ujung-ujungnya kita istidroj, kena balanya. Karena orang butuh, paham ya teman-teman ya. Kita adik-beradik 4 orang, 2 mapan, 2-nya susah. Ya kalau mau jual aset harus tanda tangan ahli waris. Yang mapan ini banyaklah gayanya, nggak mau ditanda tangan. Ujung-ujungnya adiknya jadi nggak dapat haknya. Jangan ditahan hak orang lain ya. Nah itu banyak kejadian. Dia santai aja sendiri. Dia nggak mau tanda tangan. Sementara orangnya adiknya susah. Itu nggak boleh ya. Atau dia tunggu nanti aja lah jual. Tunggu ruko tuh dulu mahal harganya. Nanti aja lah jual. Ini adiknya mau makan. Nggak bisa. Nah jadi nggak boleh. Ini kejadian kayak gini banyak. Nggak boleh ya teman-teman ya. Oke udah tanda tangan aja bagi. Udah selesai. Oke, gitu ya. Apakah pos belajar ngaji itu ria? Ya belum tentu. Pos belajar ngaji apakah ria? Belum tentu. Jangan-jangan dia ingin syiar. Nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman gak usah takut kalau mau posting. Selagi itu positif, nggak ada masalah ya. Nah contoh teman-teman ngaji, belajar, teman-teman posting. Nggak ada masalah. Selagi niat kita adalah untuk baik. Niat kita untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah kita niatnya untuk ria. Ingin dianggap alim, ingin dianggap abid. Itu yang nggak boleh. Nggak ada masalah ya. Ini mau posting harus dipikirkan dulu apa ya kata umat sejagat raya ya. Kira-kira kalau aku posting ini, aku lagi ngaji ini apa kata orang ya. Ujung-ujungnya 1 abad nggak diposting-posting. Kira-kira kalau aku ngomong kayak gini, ini kan omonganku baik nih. Nanti dibilang kawan aku so alim. Ujung-ujungnya nggak jadi ya kan. Jadi yang penting niat kita baik, nggak ada masalah ya kan. Nah jadi seperti itu ya. Siap Mbak Ipah, aman Mbak Ipah ya, paham ya. Ustazah, bolehkah meminta permohonan saat sholat? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi aku kredit motor karena terpaksa. Terpaksa itu kalau menyebabkan kematian. Teman-teman fokus. Kita boleh melakukan dosa kalau menyebabkan mati.
Kalau selagi beli motor nggak mati, kita nggak ada motor, maka itu bukan terpaksa. Contoh, katanya nih, orang boleh makan haram di dalam hutan. Dia boleh makan babi, dia boleh makan ular dalam hutan. Tapi belum tentu teman-teman, belum tentu. Lihat dulu ada daun nggak? Kalau ada daun, makan daun dulu. Ada kayu nggak? Kalau ada kayu, makan kayu dulu. Kalau nggak ada lagi, baru dia boleh makan haram. Jadi kalau ada yang macam bilang, saya terpaksa harus kredit motor, kayaknya nggak mati deh kalau nggak kredit. Nah itu loh, kedepannya kayak gitu. Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Yang lalu biarlah berlalu. Jadi darurat atau terpaksa dalam agama Islam itu menyebabkan kematian. Contoh, orang mau bunuh kita bunuh dulu dia. Nggak apa-apa, karena aku akan mati nih kalau nggak bunuh dia nih. Paham ya teman-teman ya? Aku mati nih kalau aku nggak bunuh dia nih. Nah kan kayak gitu ya. Nah gitu guys, apa kabar teman-teman? Ini udah makin gede nih si bom-bom ini. Kayak gitu. Nah aduh nggak mau dia lihat kamera guys. Jadi terpaksa dalam agama Islam itu kayak gitu. Lihat ke depan bom-bom aja. Itu ya lihat ke depan. Bom-bom nggak ada kredit. Kita pembahasannya tentang riba bom-bom. Nggak ada kredit kah? Oh kredit snack. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Patroli dia guys. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya terpaksa beli mobil karena anak saya 6. Tapi kalau nggak menyebabkan kematian berarti tidak dorur ya. Dia tidak terpaksa. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penting aman itu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Ustazah, kalau arisan 5 juta dijual, jual beli arisan nggak boleh. Itu sama dengan jual beli mata uang. Nggak boleh ya. Bom-bom bikin gemes. Oke. Ustazah, apa hukumnya menjenguk ke tetangga yang sakit? Ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada tetangga yang sakit, hukumnya sunnah. Oke, aku nagih hutang, malah dijawab sampai ketemu di akhirat, astagfirullah. Katanya. Nggak apa-apa mbak. Ya udah, ke depan belajar. Ada 3 pola kalau kita minjamkan uang sama orang. Ya, teman-teman fokus. Ya Mbak Buas, ada kucing 1 aja di rumah, oke? Jadi ada 3 ya. Pertama, kalau orang minjam duit ke kita, teman-teman silahkan pilih yang mana. Aku cuekin komentar sebentar. Misalnya ada orang minjam uang ke aku nih. Saja pinjam uangnya 1 juta. Nel, pinjam uangnya 1 juta. Aku cek dulu, aku siap nggak kehilangan uang yang 1 juta itu? Kalau aku siap, aku pinjamin. Suatu ketika aku main ke rumahnya, lalu dia masuk dalam lubang WC, masuk sumur, jungkil balik, naik dia ke Sidratul Muntaha, pokoknya kabur dialah ke alam barzah, ke alam baka, kabur dia. Padahal aku cuma mau main, karena dia mau ditagih, dia kabur kemana-mana. Aku nggak apa-apa, ya, karena aku udah ikhlas, udah siap untuk ikhlas, ya kan? Aku udah siap untuk ikhlas. Nah, aku cuma kehilangan uang, tapi aku nggak kehilangan kawan. Atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah aku pinjamkan saat aku nggak siap uang tuh hilang. Oke? Nah aku pinjamkan, Nel pinjam 1 juta. Aku nggak siap uang tuh hilang. Aku pergi ke rumahnya. Lalu kemudian setelah itu dia kabur kemana-mana. Ke alam barzah, ke alam baka. Aku marah. Oh dia marah. Kamu segitu aja minta. Itu kan utang, tetap utang. Kadang-kadang kan orang yang berhutang ini pandai lah dia kan. Segitu aja kok minta gitu kan gayanya kan. Maka saya marah. Saya kehilangan 2. Saya kehilangan kawan dan saya kehilangan teman. Iya enggak? Nah dua-duanya hilang. Duit keluar, kawan hilang. Atau pakai cara yang ketiga. Yaitu saat aku nggak bisa kehilangan. Kita nggak ikhlas. Kita lagi nggak siap uang kita hilang. Iya gitu kan. Maka kita nggak usah pinjamin. Kamu nih teman baik, kaya raya, membahana, tapi kok nggak mau minjamin? Jangan bohong, iya aku lagi nggak bisa pinjamin, gitu aja. Masa iya kamu nggak bisa pinjamin? Tolonglah, pinjaminlah. Kalau nggak siap uangnya hilang, saran aku teman-teman jangan pinjamin. Cukup bilang, ya aku memang lagi nggak bisa minjamin, itu aja. Terus dia bilang, kalau gitu nggak kawan lah kita, nggak sefrekuensi kita, gitu. Ya udah dia pergi. Dia nggak mau teman sama kita. Dan kita cuma kehilangan teman. Kita nggak kehilangan uang. Teman-teman mau pilih yang mana? 1, 2, atau 3. Itu pilihan teman-teman. Yang pertama tadi tak kehilangan kawan tapi hilang uang. Yang kedua hilang dua-duanya. Yang ketiga cuma kehilangan kawan tapi tidak kehilangan uang. Oke, kalau mau kasih sedikit itu lebih baik. Ya, karena kata Ali bin Abi Thalib,
aku sungkan meminjamkan uang kepada orang, karena biasanya setiap kita minjamkan uang kepada orang, kita akan kehilangan satu orang kawan. Lebih baik kasih sedikit, oke? Oke, gitu ya. Ustazah, kalau nggak hafal bacaan wudhu, sholatnya sah nggak? Sah, Mbak. Yang penting niatnya hafal, Mbak. Oke ya, kita kan basuh muka ada doa khusus, ya basuh tangan ada doa khusus, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman baca niat. Apakah orang non muslim yang meninggal harus kita doakan? Nggak. Orang non muslim kalau meninggal kita cuman ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Udah itu aja. Kita nggak bisa mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang dilapangkan kuburnya, kemudian dia diampuni oleh Allah, itu nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal kita cuman bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja. Nah, kayak gitu kan teman-teman ya. Nah, tapi kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam ke kita, assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Gitu aja. Beli emas di Pegadaian, aku belum bisa jawab. Karena kalau untuk jawab sesuatu itu boleh atau enggak, harus lihat instrumen perjanjiannya ya. Ustazah, apa ya ardu rabbi wa rabbukillah boleh dibaca berulang-ulang. Ya ardu rabbi wa rabbukillah itu boleh dibaca berulang-ulang. Doa supaya tanah laku ya, atau rumah laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke. Ustazah, oke. Boleh nggak? Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga teman-teman dapat insight dan semoga betah belajar di akun ini ya. Berarti nggak boleh didoakan non muslim ya Zah, kalau dia baik ke kita. Kalau dia meninggal kita nggak boleh mendoakan dia. Itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai 116. Jadi kalau ada non muslim meninggal, kita cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau setiap sujud doa dalam hati boleh, tapi cukup di sujud terakhir aja. Karena doa mustajab itu doa di sujud terakhir. Bagi teman-teman yang baru mampir, ini ya ardu rabbi wa rabbukillah. Teman-teman yang mau jual tanah, jual rumah, baca ini ya. Zikirkan aja tiap hari nih. Ya, ini aku sematkan ya. Jual tanah, jual rumah, jual orang. Enggak. Jual orang enggak. Jual tanah, jual rumah, jual aset. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Nah, ini doa untuk teman-teman supaya cepat laku tanah. Tuh aku sematkan di atas ya. Sambil dipasarkan ya. Dibuat pamflet gitu ya. Nah, dipasarkan di online semuanya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang macam enggak apa ya. Ngeluh gitu. Nel, rumah aku susah kali jual. Kayak gitu kan. Nah, jadi nggak ada pakai ya ardu rabbi wa rabbukillah ya, nggak ada ya di ujungnya. Nggak ada ya Mbak di ujungnya. Oke. Jadi pasang pamflet di mana-mana gitu ya. Kadang-kadang aku lucu ya, ada macam kawanku, Nel, aku jual rumah nggak terjual-jual rumahku gitu ya. Kamu baca doa nggak? Doa Nel. Sedekah nggak? Sedekah. Pamfletnya ada nggak? Ada Nel. Mana depan rumahnya? Rumahnya di mana? Jalan buntu. Cuman satu doang pamfletnya, jalan buntu. Nggak ada manusia lewat, malaikat aja yang tahu. Ya kan? Jadi mesti kalau kita jualan tuh ngomong teman-teman. Mana bisa jualan dalam hati? Emang aku masa dalam hati? Nah, jadi jualan tuh ngomong ya. Online kemana duduk ngomong, mana duduk ngomong gitu guys. Oke? Mana duduk ngomong gitu ya. Jadi itu dia ya. Jadi nggak bisa. Paul, aku padahal udah pasang pamflet loh. Berapa lama? Udah bertahun-tahun. Di mana? Di rumah. Rumahmu mana? Jalan buntu. Mana bisa? Jadi harus usaha ya, usaha. Oke, Ustazah. Iya. Iya gitu ya teman-teman ya. Nah, insya Allah kalau kita usaha, kita ngomong guys ya. Waktu masa mudaku, aku pernah mengucap beli rumah, aku renovasi, aku jual. Beli rumah aku, orang-orang yang suka pisah suami istri kan suka jual-jual rumah ya, mereka mereka suka gono gini ya. Jadi kalau udah dia mau berpisah itu dia banyak jual rumah. Beli, kita renovasi, kita jual. Nggak pernah lama aku jual, karena kemana-mana aku ngomong, aku jual rumah ya, aku jual rumah. Asal jangan jual orang, jangan ya. Aku jual rumah ya, aku jual rumah. Kalau ada ini ya gampang teman-teman ya. Oke, gampang insya Allah. Yang penting peluang kemungkinan. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak kemungkinan terjual. Oke, bismillah aja. Oke.
Yang penting jualan tuh ngomong ya, nggak bisa dalam hati ya. Semoga Allah lakukan tanah teman-teman semua. Allah mudahkan penjualan asetnya ya. Oke. Nikah beda agama. Oke.